Teologi Jalan Tengah dari Prospek Moderasi Beragama. Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hazaifi tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2024. Beliau akan melakukan serangkaian kunjungan kerja selama 8 sampai 11 Oktober di negeri ini. Direncanakan beliau akan bertemu Presiden Jokowi menjadi imam salat sekaligus khatib di Masjid Istiqlal, serta melakukan kunjungan kepada sejumlah organisasi keagamaan, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Dalam kunjungannya ke Jakarta, Imam Besar Masjid Nabawi ini bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang toleran dan moderat. Tentu ini sejalan dengan upaya pemerintah beberapa waktu belakangan yang semakin giat mempromosikan dan memperkuat moderasi agama. Moderasi beragama merupakan program Kementerian Agama yang telah berjalan beberapa waktu belakangan. Moderasi beragama merupakan fase yang digunakan oleh semua agama yang eksis di negeri ini. Di Islam sendiri, kita telah sejak lama mengenal konsep teologi jalan tengah yang merupakan istilah dari teologi wasatiyah. Dalam beberapa literatur keagamaan, kita mengenal Islam jalan tengah atau Islam wasatiyah. Istilah teologi jalan tengah merupakan ciri khas dari teologi Asy'ariyah yang dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Dalam konsepsi Asy'ariyah, teologi ini mengedepankan sikap beragama yang tawazun atau keseimbangan dan tasamuh atau toleran dan tawasud atau moderat. Teologi Asy'ariyah pertama kali diinisiasi oleh Abu Hasan al-Asy'ari, lalu dikembangkan Abu Mansur al-Maturidi, yang kemudian dinisbatkan dengan penyebutan Asy'ariyah Maturidiyah. Pada prinsipnya, kedua tokoh ini, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, tidak terlalu mencolok perbedaan pandangan teologinya. Kedua tokoh ini telah meletakkan fondasi beragama yang tidak berlebih-lebihan atau ifrat atau mengurangi ajaran agama atau tafrid. Kedua tokoh ini sesungguhnya bukan berarti keduanya merupakan penggagas akidah baru dalam Islam, tetapi merupakan ulama yang telah berjasa besar menjaga akidah sesuai tangan zamannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Tajuddin Ali Al-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, sebagaimana dikutip Ahmad Muntaha AM. Ketahuilah, sungguh Abul Hasan al-Asy'ari tidak menyampaikan pendapat baru yang membuat mazhab. Ia hanya menetapkan pendapat-pendapat ulama salaf dan membela akidah yang dipedomani para sahabat Rasulullah SAW. Karena itu, penisbatan ajaran akidah kepadanya hanyalah karena mempertimbangkan ia telah berperan mengokohkan kajiannya, memedomaninya dan menetapkan hujah dan argumentasinya sehingga orang yang mengikutinya dan menempuh metodenya dalam dalil-dalil akidah disebut sebagai golongan Asy'ari atau orang yang bermazhab Asy'ari. Pandangan kedua tokoh ini yang mengetengahkan sikap beragama tengah-tengah masih relevan hingga kini. Apalagi penganut ajaran kedua tokoh ini sangat banyak di kalangan umat Islam di negeri ini. Relevansi pandangan jalan tengah ini dapat dilihat pada konteks dewasa ini, ketika kita dihadapkan pada munculnya kelompok Islam yang intoleran, eksklusif, mudah mengkafirkan orang, kaku, dan kelompok lain yang gampang menyatakan permusuhan dan melakukan konflik, bahkan kalau perlu melakukan kekerasan terhadap sesama muslim yang tidak sepaham dengan kelompoknya. Selain itu, kita juga dihadapkan pada munculnya komunitas Islam yang cenderung liberal dan permisif. Kedua kelompok dengan sikap beragama yang bertolak belakang ini dapat dikategorikan sebagai sikap beragama yang ekstrem kanan atau tasarruf yamini di satu sisi dan ekstrem kiri yasari di sisi lain, yang tentu saja bertentangan dengan wujud ideal dalam mengimplementasikan ajaran Islam di Indonesia bahkan dunia. Bagi kita bangsa Indonesia khususnya, menolak pemikiran atau paham keagamaan dan ideologi serta gerakan kedua kelompok tersebut karena tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai prinsip yang dianut dan dibangun bangsa Indonesia. Di tengah tarik-menarik sikap beragama yang ifrat dan tafrid tersebut, ideologi Islam jalan tengah menemukan jalannya.
menjadi jembatan bagi berbagai kecenderungan ekstremitas di dalam beragama. Ini juga merupakan jalan untuk mengetengahkan model berislam yang dapat diterima semua pihak, menghargai perbedaan, serta pada saat bersamaan menghargai prinsip-prinsip dasar kemanusiaan universal. Jalan tengah dari nash menuju aksi. Jalan tengah atau middle path adalah sikap beragama yang memiliki landasan teologis dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah. Khairul umuri awsasuha. Kedua nash tersebut merupakan landasan teologis mengenai pentingnya pengaruh utama model keberislaman jalan tengah atau moderasi beragama. Sebuah model keberislaman dan keberagaman yang menghargai perbedaan, toleran, anti kekerasan, dan semacamnya. Dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, moderasi beragama ini diwujudkan dalam praktik amaliyah keagamaan Islam wasatiyah meliputi satu tawasud atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak ifrat atau berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid atau mengurangi ajaran beragama. Kedua, tawazun atau berkesinambungan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf atau penyimpangan dan ikhtilaf atau perbedaan. Yang ketiga adalah i'tidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat, tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kelima, musawah atau egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan atau agama, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang keenam, syura atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketujuh adalah islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum atau maslahah amah, dengan tetap berpegang pada prinsip al-mufazah ala al-qadimi al-syahilih wa al-ahzu bi al-jadidi al-aslah, atau merawat tradisi merespon modernisasi. Yang kedelapan, aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingan lebih rendah. Yang kesembilan, tasawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat. Yang ke-10, tahadur atau berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlak karimah, karakter identitas, dan integritas sebagai khairuh ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Konsekuensinya dalam praktik pengaruh utamaan moderasi beragama ada 4 simpul jalan tengah atau moderat yang sejatinya dikedepankan dalam kaitannya dengan keindonesiaan kita. Antara lain, pertama, semangat keagamaan atau al-ruh al-diniyah. Semangat keagamaan yang ada di dalamnya bukan untuk mengedepankan formalisasi agama, melainkan mengutamakan akhlakul karimah. Ini sejalan dengan misi utama kedatangan
ajaran Nabi Muhammad yang membawa misi untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kedua, semangat kebangsaan atau al-ruh al-wataniyah. Setiap umat Islam di negeri ini hendaknya mempunyai nasionalisme cinta tanah air. Hal tersebut sudah terbukti dalam sejarah prakemerdekaan. Para ulama bersama para pendiri bangsa lain saling bahu-membahu untuk mewujudkan kemerdekaan dan bersama-sama untuk melahirkan Pancasila sebagai falsafah bernegara. Bahkan, para ulama menegaskan Pancasila sebagai dasar negara sudah bersifat final. Ketiga, semangat kebinekaan atau al-ruh al-ta'dudiyah. Setiap umat Islam harus mengenali dan menerima keberagaman budaya, agama, dan bahasa. Tuhan pasti bisa jika hendak menjadikan makhluknya seragam. Tetapi Tuhan sudah memilih untuk menciptakan makhluknya beragam agar di antara mereka saling mengenali, menghormati, serta merayakan kebinekaan. Keempat, semangat kemanusiaan atau al-ruh insaniyah. Setiap umat Islam hendaknya mampu menjadi prinsip kemanusiaan sebagai pijakan utamanya. Persaudaraan kemanusiaan harus diutamakan dalam rangka menjaga tatanan sosial yang damai dan harmonis. Islam pada hakikatnya adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Walhasil praktek moderasi beragama sejatinya telah menemukan jalannya atau momentumnya dalam atmosfer umat Islam yang mayoritas menganut akidah Asy'ariyah, akidah yang moderat dan toleran. Sehingga dari sini kita dapat berharap moderasi beragama ini bukan sekadar program Kementerian Agama secara khusus, tetapi sejatinya menjadi program jangka panjang umat Islam dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan, serta memiliki prospek yang baik hingga di masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab.